selamat datang buat Bapak Ibu sekalian, buat keluarga besar Manusia Berkah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kita sudah berkumpul bersama di acara Kongko with Manusia Berkah. Alhamdulillah ini adalah acara Kongko with Manusia Berkah yang keempat yang diadakan oleh Manusia Berkah. Manusia Berkah adalah komunitas para agen, perencana keuangan, dan bisnis partner dari Manulife Indonesia. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, juga kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang mendapat undangan istimewa dari sahabat-sahabat Manusia Berkah untuk hadir pada acara ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Manusia Berkah di acara Kongko Manusia Berkah sore ini punya tema yang tentu saja sangat menarik. Kita akan membahas sesuai judulnya adalah Building Wakaf as an Akhirat Afterlife Royalty, atau bagaimana membangun atau memiliki wakaf untuk kehidupan kita setelah meninggal dunia. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita bisa bersama-sama pada hari ini. Dan saya Putu Ayu Anggreni, saya adalah partner dari Manulife Indonesia dan Deputi Komunikasi untuk Manusia Berkah bersama Bapak Ibu sekalian dan akan menemani Bapak Ibu sampai nanti akhir acara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya juga mengucapkan selamat datang kepada para speakers yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Harsa Martana, Head of Business Development Manulife Indonesia yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak H. Hendri Tanjung, SSI, MM, MAG, MPhil, PhD, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazir Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum, Pak Hendri. Selamat datang, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Anggreni. Terima kasih, Pak. Dan selamat datang juga buat Bapak Ustadz Soleh Hidayat. Beliau adalah Chief Wakaf dari Chief Wakaf Officer Rumah Zakat. Assalamualaikum, Pak Ustadz Soleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kami. Dan Bapak Ibu sekalian, kembali kami ucapkan terima kasih. Juga moderator kita, Bang Aldo, Chairman Manusia Berkah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama untuk kelancaran acara pada hari ini dan semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat Manusia Berkah pada hari yang penuh berkah ini. Jumat berkah, kita berkumpul di sore hari yang penuh berkah. Itu saya panggilkan dan saya minta dengan hormat Ustadz Babe Muhyiddin untuk memimpin doa. Ustadz Babe Muhyiddin ini adalah Deputi Kerohanian Manusia Berkah. Silakan Pak Ustadz Babe Muhyiddin, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum Pak Babe Muhyiddin. Ini Pak Ustadz Muhyiddin kita panggil biasa dengan Babe Muhyiddin. Suaranya belum terdengar, Babe Muhyiddin. Sepertinya suaranya belum mas. Oh, oke, sudah silakan Babe Muhyiddin pimpin doa supaya acara kita berjalan lancar pada sore hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Putu atas waktunya. Oke teman-teman, mari kita awali acara kita pada sore hari ini dengan berdoa. Dan saya akan memimpin doa dengan agama Islam dan teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan hak kami, hari ini kami bersilaturahmi, bertatap muka melalui aplikasi Zoom
bersama manusia berkah membicarakan, mendiskusikan berkaitan dengan wakaf sebagai amalan akhir kami di akhirat nanti. Berkahilah pertemuan ini dan berilah kelancaran acara ini dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, lenturkanlah lidah kami dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk mendapatkan ide-ide cemerlang untuk membangun dan menciptakan wakaf-wakaf yang itu semua akan menjadi bekal hidup kami. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Babe Muhyiddin, dan kita akan mulai acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian mendengarkan suara saya dan kita saling terkoneksi dalam acara ini, mungkin bisa masing-masing menekan tepuk tangan digital. Ada reaction di bawah, klik digital. Kita clapkan digital ya, atau kalau yang nggak ketemu boleh melambaikan tangan ya, supaya kita tahu kita saling terkoneksi dalam acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih. Oh ya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita mulai nih acara diskusi kita, Manusia Berkah punya hadiah. Manusia Berkah punya hadiah voucher GoPay untuk 3 orang. Dan untuk itu, selain nanti akan ada hadiah untuk penanya terbaik, pertanyaan terbaik, dan mungkin nanti ada 1 pertanyaan yang akan kami ajukan, kami juga akan memberikan hadiah untuk sahabat-sahabat yang menuliskan mission statement terbaik di chat, ya. Jadi sambil kita mendengarkan diskusi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, boleh chat dan menyampaikan kata-kata mission statement mengenai syariah tentu saja ya, mengenai wakaf ya. Silahkan, boleh dimulai dari sekarang, nanti kita akan pilih yang mempunyai kata-kata terbaik untuk menginspirasi kita semua. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai memperkenalkan para pembicara kita yang pada hari ini sudah berkumpul bersama kita di Jumat Barokah yang penuh berkah. Yang pertama saya akan memperkenalkan Bapak Harsa Martana, AAAIJ, AAIS, QWP, QCRO. Pak Harsa Martana adalah Head of Business Development Unit Syariah Manulife Indonesia. Beliau adalah panelis EKS, Rencana Implementasi Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, MEXI 2020-2024. Beliau adalah pengurus pusat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 2020-2023, masa bakti beliau. Dan beliau juga member Islamic Insurance Society, IIS, tahun 2020-2023, member IRMAPA, Indonesia Risk Management Professional Association, 2020-2023, dan Subject Matter Expert, SME Investment, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sejak tahun 2016 sampai sekarang. Pak Harsa Martana adalah sarjana pertanian dari Institut Pertanian Bogor, IPB. Kita sambut Bapak Harsa Martana. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harsa. Dan berikutnya saya akan memperkenalkan speaker kedua adalah Bapak Ustadz H. Hendri Tanjung SSI, MM, MAG, MPhil, PhD. Beliau adalah pakar ekonomi syariah, penulis lebih dari 35 judul buku tentang ekonomi syariah, Wakil Direktur Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dosen pasca sarjana di IPB, Universitas Trisakti, UIN Sumut, Setia Taskia,
dan beliau juga Ketua DPS Kopsyah BNI, dan sekarang beliau berada di Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazir Badan Wakaf Indonesia. Beliau juga satu alma mater dengan Pak Harsa, sarjana IPB, Institut Pertanian Bogor. Beliau di Fakultas MIPA, ini beda fakultas ya. Saja kalau Pak Ustadz Hendri ini lebih yang pemikirnya, MIPA-nya soalnya. Dan beliau juga Master Manajemen Agribisnis di IPB, Master Hukum Islam Universitas Ibnu Khaldun, dan beliau mengambil Master Filosofi dan Doktor Filosofi di International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Pantesan nih Pak Ustadz, wajahnya tuh mirip-mirip orang Pakistan. Ternyata sekolahnya yang di sana. Dan kita sambut Bapak Ustadz H. Hendri Tanjung, SSI, MM, MAG, MPhil, PhD. Wassalamualaikum Pak Ustadz Hendri. Waalaikumsalam, Mbak Greni. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan pembicara Itu ketiga. kalau saya hadir 3 kali nanti nyebutnya hahaha gitu. Jangan ya. Oke Pak. Dan berikutnya pembicara ketiga kita adalah Bapak Ustadz Soleh Hidayat. Beliau adalah Chief Wakaf Officer dari Rumah Zakat, Direktur Utama Rumah Wakaf juga. Dan beliau juga Wakil Ketua Forum Wakaf Produktif Badan Wakaf Indonesia BWI sejak tahun 2016 sampai sekarang. Beliau Ketua Bendahara Umum Pusat Persatuan Umat Islam PUI tahun 2020 sampai 2025 dan tim SKKNI Wakaf Kementerian Agama. Beliau lulusan dari Unpad S1 Akuntansi dan juga S1 Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Bandung dan S2 Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi Pak Ustadz Soleh Hidayat orang Sunda ya? Batur nuhun Pak sudah nuhun ya kalau orang Sunda ya. Alhamdulillah kita sambut Ustadz Soleh Hidayat. Alhamdulillah. Kumaha Pak Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Reni Damang. Kami sami. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ada di forum kami. Dan tentu saja yang terakhir saya perkenalkan adalah moderator kita yang luar biasa. Beliau adalah Chairman Manusia Berkah, Bang Aldo. Kita berikan aplausnya yang meriah. Dan Bang Aldo. Assalamualaikum teman-teman semua. Silakan Bang Aldo memperkenalkan diri sendiri saja, karena beliau adalah satu tim nih, Manusia Berkah. Dan beliau juga nanti akan sedikit memperkenalkan apa sih itu Manusia Berkah. Silakan Bang Aldo dan kita mulai acara diskusi sore hari ini. Kalau saya nggak ditanya orang mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Putu, ini langsung ke saya ya Mbak? Silakan Bang Aldo dan langsung memperkenalkan apa itu Manusia Berkah. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Saya sudah lempar bolanya ke Bang Aldo nih. Baik, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya. Nama lengkap saya sebenarnya adalah Ali Widodo. Cuman sahabat-sahabat saya biasa menyingkat nama saya menjadi Aldo. Aldo ya singkatan dari Ali Widodo sama. Ya, beberapa waktu yang lalu saya di Daulat, tepatnya dipaksa. Jadi chairman-nya Manusia Berkah. Jadi Manusia Berkah ini singkatan dari manusia, Manu Life Syariah, berkah ya berkah. Ya, berkah ya berkah gitu ya.
terima kasih saya diberikan kesempatan dan Manusia Berkah sudah keempat kalinya nih mengadakan kegiatan seminar seperti ini. Namun sebelum saya memulai lebih lanjut, izinkan saya memutarkan video tentang Manusia Berkah kurang dari 1 menit. Silahkan buat host untuk memutarkan videonya. Baik, terima kasih. Ya, intinya Manusia Berkah itu adalah komunitas agent-agent ataupun komunitas leader-leader tenaga pemasaran yang concern untuk menjual produk-produk syariah. Jadi tujuannya adalah bersinergi, berkolaborasi, mengembangkan potensi, dan saling bantu untuk mengembangkan produk syariah tentunya di Manulife. Jadi ini lintas agency, ini juga lintas brands, dan tentunya lintas agama. Karena syariah, produk syariah adalah rahmatal lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja ya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman yang di sini untuk bergabung bersama menjadi anggota Manusia Berkah. Ya, keanggotaan Manusia Berkah ini gratis ya. Syaratnya simpel banget. Yang pertama, Anda mesti terdaftar sebagai tenaga pemasaran Manulife Indonesia. Maksudnya harus punya kode agen tentunya ya. Yang kedua, punya lisensi syariah. Karena mau menjual syariah nggak punya lisensi nggak bisa. Ya, yang ketiga, mempunyai semangat dan kemauan untuk memasarkan produk-produk syariah, kemudian nanti mengisi formulir pendaftaran, dan karena infonya melalui TG atau Telegram, jadi rekan-rekan diharapkan untuk menginstal Telegram. Ya, nanti infonya di channelnya, namanya channel Manusia Berkah di Telegram ya. Keanggotaannya tadi saya udah sebutin gratis, saking gratisnya jadi gratis teman-teman sekalian ya. Nanti Anda akan dapetin banyak informasi, banyak benefit ya menjadi anggota Manusia Berkah. Semua info kegiatan acara, program kegiatan Manusia Berkah diupdate kepada teman-teman ya. Pengetahuan, Anda akan diberikan pengetahuan konsep menjual syariah ya, juga akan diberikan ya, dan banyak lagi yang lainnya, banyak ya. Oke, jadi nggak usah khawatir itu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang saya ingin langsung saja ya. Tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Putu ya, bahwa teman-teman akan mendapatkan hadiah. Ya, selain e-sertifikat yang sudah Anda dapatkan, nanti akan Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa voucher GoPay ya. Tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Putu apa itu pertanyaannya ya, ada 3 pertanyaan ya. Kemudian nanti kurang lebih sekitar jam 17.00 saya akan selesai untuk bertanya kepada para narasumber. Rekan-rekan bisa chat apabila ada pertanyaan, nanti kita teruskan ya. Sampai dengan nanti pertanyaan berikutnya ya. Oke. Sorry agak keganggu sedikit teman-teman ya. Oke, baik. Saya pertama kali mau menyapa dulu Pak Henry Tanjung nih. Apa kabar Pak Henry? Sehat Mas Aldo. Ya, look-nya luar biasa ini. Melihat namanya Pak Henry itu pasti orang Jawa ya? Salah. Nih dari tadi orang Sunda ya? Oke, berarti saya harus panggil Kang dong ini. Kang Ustadz dong saya harus panggilnya nih. Kang Aldo nggak boleh main suku loh. Oh iya, justru saya seneng kalau orang Sunda, soalnya seorang Sunda diulang. Itu justru pengulangan yang membuat kita bagus, konsistensi yang membuat ini bagus ya. Dulu saya dulu sebelum ngobrol-ngobrol sedikit ya, dulu saya pernah sekolah di SPG, bukan sales promotion girl ya, saya masih normal. Guru ya, sekolah pendidikan guru. Dulu guru murid saya ada namanya Udin M. Saifuddin.
Saya bilang, nama kok diulang-ulang, Udin, Saipudin. M-nya apa? Ternyata Mahfrudin. Ya, diulang lagi juga ya. Jadi saya punya kenangan manis dengan orang Sunda ya. Oke, baik. Jadi saya panggil apa nih Pak Ustadz? Saya panggil Abang, Bapak, atau apa nih? Saya panggilnya lebih enaknya supaya lebih akrab nih. Up to you lah. Abang aja ya. Bang Ustadz ya, oke. Bang, Tadi gini. Ustadz Soleh ditanya orang mana. Saya nggak ditanya sama Mbak Putu orang mana. Dari belakangnya udah kelihatan. Aja ya, saya tanya. Kelihatan dong gitu. Nggak usah ditanya juga udah tahu semua orang. Bang Aldo, panggilannya up to you katanya, bukan abang. Up to you panggilannya. Ya. Oke Bang. Bang, begini Bang. Kita ini kan kalau bicara wakaf, itu selalu tidak lepas dari sejak saya kecil nih, didengung-dengungkan oleh hadis ini nih, dari Abu Hurairah ini ya, yang menyatakan Rasulullah SAW mengatakan bersabda bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Itu dari kecil saya udah diinikan ya, kita semua tahu. Nah, Bang, hadis di atas ini kan lebih ke arah sedekah atau amal jariah. Nah, sementara di masyarakat kita ini mengenal banyak istilah-istilah ini. Ada amal jariah lah, ada infak, ada zakat, ada sodakoh, ada sumbangan. Nah, dalam filantropi apa sih perbedaan masing-masing itu, Bang? Apa sih perbedaannya, bedanya itu? Ya, baik. Ya. Jadi kalau ibaratkan itu rumah ya, rumah ada kamar-kamarnya gitu ya. Nah, rumahnya itu sedekah. Ya. Rumahnya adalah, apa tadi rumahnya? Mbak Putu, rumahnya apa Mbak Putu? Sedekah, Pak. Sedekah. Rumahnya sedekah. Ya. Jadi rumahnya sedekah, kemudian sedekah itu ada 2. Jadi kamarnya ada 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunnah itu infak, sedekah wakaf. Clear ya? Oke. Kemudian sedekah wajib kita left karena itu sudah jelas zakat. Sedekah sunnah ada 3. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nah, kalau infak itu adalah sedekah yang sifatnya harus materi. Sedekah sunnah yang harus sifatnya materi. Boleh uang, boleh barang. Ya, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah itu boleh non materi. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan tabassum ila akhika sedekah. Ya, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi kalau saya senyum kepada Bang Aldo, saya sedekah. Saya senyum kepada Ustadz Soleh, saya sedekah. Ya. Jadi sedekah itu tidak hanya sekedar materi, tapi juga imateri. Clear ya? Kalau infak harus materi, sedekah imateri dan materi, tapi kalau wakaf itu harus materi dan sifatnya harus abadi. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu dijelaskan habbas ta'aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan pokoknya, sedekahin hasilnya. Jadi wakaf itu harus kita tahan pokoknya. Ya, artinya apa? Artinya dia terus berkembang. Dia harus menghasilkan. Ya, makanya istilahnya wakaf itu harus diproduktifkan. Dan sejatinya wakaf itu produktif. Ya. Kalau kita lihat wakaf pertama di dunia itu adalah onta. Ontanya Nabi Soleh. Nah, di sini ada nih yang namanya Soleh nih. Ya. Itu adalah wakaf pertama di dunia yang merupakan mukjizat Nabi Soleh. Ontanya keluar dari batu, ya. Siapa yang mewakafkan? Allah. Siapa nazirnya? Nabi Soleh. Siapa makuf alaihnya? Kaumnya Nabi Soleh. Ketika itu. Ya. Jadi ini air susu onta ini yang kemudian diminum oleh kaumnya Nabi Soleh. Dan itu yang hebatnya air susunya nggak putus-putus. Jadi ketika itu
pengusaha susu ketika itu yang jumlahnya 9 naga, ya, jumlahnya 9 orang ketika itu terancam, ya, terancam. Kemudian akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh onta Nabi Soleh itu. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah, yang namanya wakaf itu harus produktif, harus menghasilkan. Barangkali itu jawaban saya. Silakan Bang Aldo dilanjut. Ini sepertinya channelnya. Iya, mohon maaf. Okay. Saya sinyalnya ini lagi down, up and down ya. Minta maaf. Oke. Jadi saya ada miss beberapa part ini. Minta maaf Bang Henry ya. Oke. Tapi saya sempat sibuk menulis tadi, cukup ini. Mohon maaf kalau sinyalnya ada down gitu ya. Oke, baik. Saya beralih dulu sebelum ke yang saya lanjutkan ke Bang Henry ya. Saya beralih dulu kepada Ustadz Soleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, Bang Aldo. Ya, seneng banget nih kalau menghadapi Ustadz muda yang ganteng ya. Kalau fotonya dibuka ini kayak Ustadz terkenal, Ustadz Felix soalnya. Jadi saya jadi teringat kawan saya nih. Oke. Nah, Pak Ustadz, gini, Pak Ustadz kan di rumah zakat ya. Ini rumah zakat ini sudah berapa lama sih jadi nadir dan mendapatkan mandat dari BWI dalam mengelola wakaf? Dan mungkin aktivitas apa saja sih sebagai nazir di tanah air yang mungkin bisa diceritakan sama Pak Ustadz nih? Boleh diceritakan sedikit, Pak Ustadz? Ya, Mas Hendy, terima kasih nih Mas Aldo ya. Rumah zakat itu berdiri, kalau cerita rumah zakatnya berdiri tahun 98. Usia kita sudah sekitar 22 tahun ya, usia kami ngelola. Cukup lama ya? Cukup lama, 22 tahun rumah zakatnya sendiri. Nah, untuk perizinan sebagai lembaga wakaf, kita tahun 2014. Kita proses menjadi lembaga wakaf. Walaupun memang sebelumnya kita sudah menerima beberapa aset yang kami kelola sebetulnya sebelum izin kami dapatkan gitu. Nah, jadi 2014 kami menerima legal dari Nazir, berarti kurang lebih sekitar 6 tahun lah sampai sekarang usia kita dan mengelola. Walaupun memang sebelumnya sudah kita nerima berbagai aset sudah kita kelola, sudah kita optimalkan. Mungkin secara legalnya itu 2014. Nah, aktivitas apa saja nih kami di lembaga mengelola jelas ya. Kalau yang pasti kami membuat program pastinya lah, ya, membuat program apa yang ingin kami kelola pada saat muwakif mengamanahkan pada kami. Karena pasti muwakif menanyakan juga, ketika dia punya aset, biasanya nanyanya programnya apa dulu, kalau saya punya aset tanah ini gitu. Maka yang kita ciptakan adalah programnya dulu, ya. Jadi ketika kita ciptakan bikin sebuah program, bagaimana kami mengelola aset yang memang memungkinkan kita sudah mengukur bahwa kami bisa melaksanakan program itu. Karena sering banyak kita pada saat nerima kita nggak punya program, ternyata aset itu menjadi terbengkalai. Padahal posisi nazir itu tugasnya adalah bagaimana mengoptimalkan aset dari amanah para muwakif itu sendiri. Mengelola dan mengembangkan itu udah pasti ya, menjaga aset supaya tidak hilang, mengelola dan mengembangkan aset itu tugas nazir. Ya, dan mengoptimalkan apa yang menjadi keinginan daripada muwakif itu sendiri. Ya. Nah, baru yang terakhirnya memang laporan ke BWI karena kami secara legal memiliki aktivitas sebagai nazir, maka kami perlu reporting ke BWI bagaimana aktivitas pengelolaan keuangan kami, pengelolaan kami sebagai nazir, program belum melaksanakan, kita laporkan ke BWI. Dan alhamdulillah kami pun di sini sejak 2014 ketika legal kami pun melakukan audit akuntan publik. Jadi KAP kami lakukan, alhamdulillah dari 2014 sampai kemarin 2019 pun kami lakukan audit. Jadi bagian dari transparan muwakif ketika ngelola, karena memang unik sekali kita ngelola wakaf berbeda dengan ngelola zakat. Karena kami di rumah zakat ngelola zakat juga sama infak, tapi wakaf ini cukup unik bagi kami sebagai nazir ngelola. Ya, karena
bagi Nazir sendiri cukup luar biasa menantang ya. Kalau kita nggak bisa optimalkan ya kita pertama mungkin kita nggak amanah juga bagi para muwakifnya ya, yang pasti itu menjadi beban moral bagi kita kalau kita nggak bisa optimalkan. Yang keduanya bagi kami Nazir, memang kami nggak bisa secara operasional lembaga Nazir itu kan secara undang-undang kami ngelolanya dari optimalisasi aset wakaf yang kita optimalkan. Itu buat operasional kami. Sehingga kalau logikanya kalau aset ini nggak optimal, maka kehidupan lembaga kita sebagai Nazir kita nggak bisa mengembangkan apapun juga gitu. Jadi menantang juga untuk kita mengelola aset-aset itu jangan sampai terbengkalai. Justru ini menjadi manfaat, menjadi produktif sehingga bagi lembaga pun dapat, bagi muwakifnya memang menjadi amanah kami, bagi lembaga kita bisa terus mengoptimalkan mengembangkan lembaga kita gitu. Terus selanjutnya bisa dikembangkan dan sisi mauquf alaih kita bisa laksanakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar dapat nerima, maka program ini menjadi prioritas bagi kami di awal sebelum kita fundraising, sebelum kita mengeluarkan produk, kita program tawarkan dulu pada muwakif sehingga pada saat itu sesuai dengan apa menjadi program kita. Itu kurang lebih Bang Aldo. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya, tadi saya sempat keluar nih Mbak Putu, jadi minta maaf mungkin beberapa chat pertanyaan jadinya hilang. Nanti mohon maaf kalau pertanyaan saya belum bisa mengcover, Mbak Putu boleh bantu untuk bacakan ya, karena tadi saya sempat keluar, mohon maaf. Ya. Siap, Oke. Ya, makasih Mbak Putu yang baik ya. Oke, Pak Ustadz balik lagi tadi udah bicara sedikit mengenai perannya dari rumah zakat. Nah, sekarang ini kan masa pandemik ya, kita melihat banyak lembaga-lembaga sosial bahu-membahu untuk mengatasi pandemik. Nah, apa sih ada terobosan atau inisiatif apa yang menjadi unggulan dari rumah zakat, Pak Ustadz? Mungkin bisa diceritakan. Yang pasti kita membagi tiga fase ya. Fase kuratif, fase resesi, jangka pendek, jangka panjang yang pastilah ya. Kita membagi masa pandemi ini menjadi masa bantuan kita diberikan untuk para di era sekarang di pandemi. Jadi kalau masa jangka pendeknya memang kita cenderung karena di pandemi ini adalah krisis kesehatan, bergeser pada krisis ekonomi, yang terakhir adalah krisis pangan. Ini polanya. Jadi dari kesehatan krisis pada ekonomi, dampaknya pada ketahanan pangan. Maka yang kami lakukan adalah program-programnya pertama kali kita lakukan bagaimana kita bisa mensupport dari sisi kesehatan. Contoh yang kami lakukan kalau dana JIS-nya itu mungkin kita bantuan terhadap APD, terhadap bantuan-bantuan bersifat kesehatan yang kita berikan buat masyarakat. Kalau kita wakaf karena memang asetnya asisten dan memang harus bisa nilai manfaatnya bisa berlanjut gitu, tidak jangka pendek, maka yang kami lakukan adalah contoh kita buat pengadaan mesin ventilator yang memang di sana kita buat dengan konsepnya dengan pengelola ventilatornya adalah penjual. Jadi ketika rusak itu wajib dibetulkan karena ini adalah aset wakaf, nggak boleh sampai hilang, kita optimalkan lebih maksimal. Itu jadi ventilator yang kami lakukan praktek wakaf. Jadi pertama kali lawan kesehatan yang kita lakukan. Jadi APD, hand washer, segala macam kita lakukan di kesehatan. Lanjut pada yang kedua adalah ekonomi. Nah, program ekonomi sendiri karena sudah ternyata digeser pada ekonomi. Pertama banyak pengangguran, ya udah jelas pengangguran begitu meningkat. Yang kita bantu adalah bagaimana optimalkan peran UKM. Jadi peran UMKM ini kita optimalkan dengan pola bantuan-bantuan para UMKM yang kami lakukan. Yang kedua di ekonomi itu butuh minimal dia bisa bertahan hidup, dia bisa makan segala macam ya. Maka kita optimalkan bagaimana kita beri peluang-peluang ekonomi. Yang kami lakukan adalah ketika kemarin kita bikin masker. Yang kita bikin masker bukan kita produksikan pada perusahaan, tapi para mustahik kita, para binaan-binaan kita penerima manfaat, kita beli proyek untuk membuat masker, sehingga di situ dia ekonominya tetap bisa hidup.
Yang kedua, kemarin kita bikin pada saat ini ada program pemberian sembako. Nah, sembako yang kita beli bukan kita beli langsung kepada pabrik di pasar, tapi yang kita beli adalah pada petani. Ya, para petani kita beli berasnya, kita kemas, kita salurkan pada orang yang membutuhkan. Termasuk pengadaan semua barang itu pelibatan para mustahik, para masyarakat. Kenapa? Karena kita tujuannya bagaimana kita kelola ekonominya bisa hidup di sana. Ya. Nah, yang ketiga, saat ini kita pun lancang dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan kita punya konsep sekarang yang dinamakan dengan lumbung pangan. Jadi lumbung pangan ini kita menyiapkan para lumbung-lumbung pangan ini ya di desa-desa, karena memang concern dari Rumah Zakat program kami adalah desa berdaya. Jadi desa berdaya itu adalah program implementasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf kami di desa-desa. Kenapa kita di desa-desa? Karena kami melihat bahwa kemiskinan itu 60% adalah di desa. Bahkan kemiskinan yang ada di kota itu ada dari desa yang datang ke kota. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan masa kemiskinan di desa, maka katanya kita sudah memotong rantai kemiskinan itu bisa terus bergulir menyelesaikan kemiskinan. Maka kami lakukan adalah programnya di desa yang kita namakan dengan desa berdaya. Nah, desa berdaya ini kita sudah ada dari Aceh sampai Papua ada. Total yang kita desa berdaya yang kita kelola sekarang itu adalah 1.683 desa se-Indonesia. Jadi cukup luar banyak. Biasa ya. Cukup banyak banget ya. Cukup banyak. Itu pun masih kurang, Pak Aldo. Target kami ada 5.000. Wow. 5.000 desa yang kami kelola, target kami Rumah Zakat, jadi masih banyak PR. Nah, kemarin kita memang bikin lumbung pangan, minimal desa-desa yang kita bina sekarang 1.683 pengamanan lumbung pangan mereka. Mungkin kita dengan mereka minimal lumbung pangan ini adalah stok beras yang mereka sudah siap di masyarakat. Ya, minimal stok makanan hidroponik yang kita kembangkan di masyarakat. Jadi rumah-rumah di desa berdaya itu dia mengembangkan dengan hidroponik sayuran tanam di rumah. Yang kedua, ikan-ikan yang kita kembangkan di desa itu. Dipastikan ada sumber makanan yang memang bisa ketahanan pangan. Nanti gimana gabungnya lagi? Luar biasa. Ya. Keren banget. 1.683 kita kembangkan di desa dengan pola tadi. Jadi kita bantu di sisi kesehatan, sisi ekonomi, terobosan kita dengan sisi ketahanan pangan yang kita siapkan. Jadi dari amanah dana zakat, infak, sedekah kita masuk ke sana. Keren sekali Pak Ustadz. Waduh, menarik banget nih. Saya dari tadi nyaretin banyak banget. Ternyata yang menurut kita orang awam ini think outside the box ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh ini ternyata lebih banyak gitu. Tapi mohon saya hold dulu ya Pak Ustadz ya. Saya ingin beralih kepada rekan saya yang luar biasa juga ya, sahabat saya ya, Mas Harsa. Tepatnya harusnya AA Harsa Martana. Halo. Mas Harsa, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kalau melihat namanya udah jelas banget ya, nggak perlu ditanya orang mana gitu ya. Dan ini saya jadi bingung ya. Saya banyak kenal orang asuransi gitu ya. Cuman kok banyak banget yang lulusan dari IPB gitu loh. IPB bukannya Institut Pertanian Bogor apa Institut Perasuransian Bogor sih sebenarnya gitu ya. dari saya tempat yang lama saya kenal ada namanya Ibu Aan dari IPB. Lalu saya kenal namanya Pak Yoga, itu juga dari IPB. Lalu begitu saya datang ke Manulife, saya kenal Mas Harsa IPB, Pak Oti IPB. Kali ini saya kenal Pak Henry juga, Bang Henry juga dari IPB. Terus senior saya juga, saya panggilnya abang juga, Bang Adi Warman Karim IPB. Ternyata ya IPB ya, Institut Perasuransian Bogor. Ya. Oke Mas Harsa, oke. Ya. Kenapa kita usung tema ini kan pasti ada hubungannya dengan produk terbarunya Manulife, ya betul ya. Oke. Nah produk Manulife Syariah ini kan akan melaunch sebuah produk baru, di mana di dalamnya ada feature produk wakaf. Nah apa saja sih keunggulan wakaf, manfaat asuransi Manulife Indonesia, Mas? Boleh dijelaskan sedikit dengan kita nggak? Boleh.
Terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Bang Hendri ya, kakak kelas saya di Institut Persariahan Bogor. Dan ada lagi istilah baru. Bapak Ustadz Soleh Hidayat ya, ini sama Pak Ustadz Soleh ya, ini berat temanya, berat banget. Temanya itu wakaf, bukan wakaf. Jadi saya susah ngomongnya ya. Oke, terima kasih. Insya Allah Pak Aldo dalam waktu dekat kita akan meluncurkan produk namanya MySmart Insurance Solution Syariah, disingkat Mission Syariah. Dan memang betul, the one and only, the first in Manulife Indonesia, kita punya feature wakaf. Tadi di chat ada yang tanya ya, apakah feature wakaf ini di Berkah Safelink? Wah, ya nanti saya jelaskan. Jadi wakaf ini sebetulnya hanya ada di produk baru dan akan ada di produk-produk yang lain tentunya dengan ada feature wakaf. Kita mengadopsi sifat keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan sifat fas di wakaf ini yaitu fatonah, cerdas, dan A-nya amanah, dapat dipercaya, kemudian S-nya sidik, benar, dan T-nya tablik atau menyampaikan. Ya, cerdasnya dari sisi apa? Jadi cerdas dalam mengelola keuangan, menciptakan masa depan keuangan yang lebih baik tanpa mengesampingkan kondisi sekitar. Kita tahu sama-sama ya bahwa Indonesia mengalami kondisi yang luar biasa berat, penuh tantangan, tapi dengan tolong menolong, ulas asih, sebetulnya itu konsep prinsip syariah yang sesungguhnya hingga akhirnya kita masih tetap strong. Ya. Jadi cerdas untuk mengelola keuangan diri sendiri, keluarga, termasuk orang lain. Gitu ya. Kemudian A-nya amanah, ya dapat dipercaya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ustadz Soleh Hidayat. Ya, jujur, dapat dipercaya, dan wakaf ini disalurkan kepada nazir yang memiliki yang namanya sudah, apalagi tadi ya disampaikan ya, beberapa desa dari Aceh sampai dengan Papua, ribuan desa ya, Masya Allah, dan betul-betul makanya kita wujudkan wakaf ini ke lembaga yang amanah ya. Kemudian S-nya sidik, benar ya. Wakaf yang kita create ini dalam produk Mission Syariah dikelola dengan baik dan benar dan sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI serta inline dengan peraturan yang ada di Indonesia, POJK, undang-undang dan lain-lain. Dan yang terakhir tablik, menyampaikan ya, dan ini value proposition yang ada di company kami Manulife Indonesia ya. Ini kalau rumah zakat warnanya oranye, Manulife Indonesia warnanya hijau. Kalau dikawinkan keren banget warnanya ya. Wih, modern. Ya, makanya modern juga nih wakafnya ya. Ada US dollarnya, wow ya, syariah US dollar, luar biasa. Kemudian tadi saya jelaskan ya, tablik, menyampaikan. Nah, kolaborasi antara nazir ya, salah satunya rumah zakat ya, ini tidak terbatas ketika penyaluran wakaf meninggal dunia selesai, tidak ya. Kita berharap teman-teman ini membawa membawa kebaikan sama-sama ya, ketemu dengan peserta nasabah gitu ya. Wakafnya tidak hanya wakaf meninggal, tapi juga wakaf hidup dari manfaat, loyalitas, dan dari nilai polis top up atau dari nilai polis investasi. Jadi value proposition-nya jauh lebih banyak, lebih besar, sehingga nanti kita bisa kolaborasi. Makanya disebut T-nya tablik, menyampaikan. Ada komunikasi yang terbuka, engage antara pengelola, kemudian nazir dan peserta ya. Tidak hanya wakaf saja, nanti bisa juga rumah zakat membantu menghitung atau membantu mengatur proses zakat, infak, sedekah. Begitu Bang Aldo? Waduh, bagus banget nih, menarik. Berarti dengan kata lain, ini saya lanjutkan pertanyaannya Mas Arsa ya. Jadi dengan kata lain, benefit yang bisa didapatkan nasabah selain ketenangan jiwa juga berkah melalui wakaf dong ya. Berarti seperti itu dong kira-kira ya sasarannya ya. Ya insya Allah, betul ya, insya Allah. Baik kalau begitu ya. Oke, saya hold dulu Mas Arsa ya, saya hold dulu. Saya beralih ke Bang Hendri dulu. Halo Bang Hendri, maaf tadi saya keputus pada pertanyaan yang pertama. Oh Bang Hendri, ya. Saya kok naksir itunya loh, belangkonnya luar biasa nih. Keren banget ini. Jadi ini bukan belangkon, ini bukan belangkon. Ini sorban batik. Oh gitu. Oh, oke. Istilah lain. Ini gaya apa nih? Yang dipakai? Ini kayaknya gayanya gaya Jawa Barat nih. Gaya Sunda ini gaya Wali Songo ini. Oh. Jadi Abang wali yang keberapa nih jadinya nih? Oke Bang.
Tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa perbedaan mengenai sedekah, kemudian zakat, kemudian infak ya. Tadi juga disebutkan sama Abang, wakaf itu berarti wakaf atau menahan lah ya, menahan harta dan memberikan pahala dan berkah bagi mereka yang mewakafkan hartanya dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, wakaf ini kan identik sepertinya dalam tanda kutip untuk Muslim. Boleh nggak sih ini, karena ada pertanyaan juga nih buat teman-teman yang jadi kalau pertanyaannya sama nanti saya nggak perlu ulang ya rekan-rekan sekalian ya. Ya, jadi boleh nggak sih Bang kalau wakaf ini untuk non Muslim juga? Terus bagaimana caranya dan gimana contohnya Bang? Boleh dijelaskan kepada kita semua Bang? Ya, ya. Jadi orang yang berwakafnya non Muslim ya, gitu kan ya? Iya betul. Ya. Itu namanya istilahnya wakif ya. Jadi wakif itu orang yang berwakaf. Jadi kalau kita lihat mazhab Syafi'i itu membolehkan ya. Mazhab Syafi'i membolehkan, ada di dalam kitab Fathul Wahhab karangan ulama Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Nah, jadi di situ beliau mengatakan bahwasanya non-Muslim itu tidak terhalang untuk melakukan wakaf. Ya, yang terhalang itu adalah orang yang dipaksa. Ya, jadi ada paksaan dalam dia melakukan wakaf itu yang terhalang. Dan kemudian pendapat itu kita adopsi dalam Undang-Undang Wakaf, ya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di dalam pasal 8, ya itu dijelaskan wakif, ya perseorangan atau orang-orang yang berwakaf itu memenuhi persyaratan 4 syaratnya. Pertama dewasa, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, ya artinya dia tidak gila, ya tidak idiot dan sebagainya. Kemudian pemilik sah harta benda wakaf. Ya jadi kalau kita lihat dari yang 4 kriteria dalam pasal 8 itu tidak dijelaskan Muslim dan non Muslim. Itu jawaban saya. Oke, jadi boleh lah ya Bang ya, boleh. Nah kalau contohnya seperti apa Bang? Contoh yang realnya seperti apa? Contoh yang realnya tahun 2018 Pak Presiden mengeluarkan produk baru yang namanya Bank Wakaf Mikro. Ya, Bank Wakaf Mikro itu yang berwakafnya non Muslim. Oh, oke. Ya, jadi untuk segala sesuatu yang bersifat sosial ke masyarakat kan juga bisa ya non Muslim ya, nggak bisa. Mesti harus agamaan misalnya masjid gitu kan, di luar itu kan bisa kan untuk sosial ke masyarakat seperti itu kan contohnya Bang ya? Iya bisa. Betul, ya? Misalnya kita bangun jembatan ya, misalnya ya, nah, kita bangun jembatan dari wakaf, kita bangun jembatan ya, nah kan kita nggak bisa itu bikin aturan jembatan ini hanya boleh dilewati oleh Muslim misalnya. Kan betul. Betul. Jadi kalau wakaf ini solusi kemanusiaan sebenarnya, ya. Kalau zakat itu solusi kemiskinan. Jadi kita harus bedakan fokus. Ya. Wah keren nih, wakaf adalah solusi kemanusiaan. Wah keren nih, mission statementnya keren banget nih, Bang. Gini, kita ini kan mengenal istilah nazir nih. Sebagai lembaga yang memiliki amanah untuk mengelola wakaf. Nah, salah satunya rekan kita di Rumah Zakat ya. Nah, sebagai tokoh di BW ini, Bang, khususnya di Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazir, apa saja sih yang menjadi syarat untuk menjadi nazir? Karena beberapa kawan-kawan kita juga nanya, kalau saya nih punya, jadi karena tadi terbentuk, tadi kan ada asuransi syariah gitu ya. Nah, beberapa asuransi syariah itu hanya menunjuk nadir-nadir yang memang terdaftar di BWI saja gitu kan. Dia nggak mau keluar dari itu. Nah, nah kalau seperti itu gimana syarat menjadi nadir? Kemudian kalau dalam penyaluran wakaf ternyata nazir itu nggak amanah nih Bang, apakah diperkenankan untuk merubah nazir, merubah ikrarannya, bahkan mungkin membatalkan ikrar wakafnya Bang? Apa bisa seperti itu Bang? Gimana Bang? Ya baik. Jadi kalau nazir itu ya, itu syaratnya ada di dalam pasal 10 ya, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya. Saya bacakan saja ya. Nazir itu berhak
menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan. Satu, warga negara Indonesia. Jadi WNA tidak boleh menjadi nazir. Ya. Yang kedua, beragama Islam. Nah ini ditegaskan, non Muslim tidak boleh menjadi nazir. Oke. Tapi menjadi orang yang berwakaf boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, dewasa, anak-anak tidak boleh. Yang keempat, amanah tadi yang dijelaskan oleh Mas Harsa tadi. Ya. Amanah. Kemudian yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani, ya, punya kompetensi. Dan yang keenam, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ya. Nah, terkait dengan tadi masalah amanah, bagaimana apabila nazir melanggar segala macam, kita ada clue atau exit policy dengan cara mengganti nazir. Ya, jadi kita BWI itu berhak mengganti nazir. Ya, apabila nazirnya seperti itu. Ya, dan apabila ada aduan daripada masyarakat atau daripada rekanannya bahwasanya nazir X sudah tidak lagi amanah, itu bisa kita gantikan dengan nazir yang lain. Ya, barangkali gitu. Oke, baik Bang. Jadi sesimpel itu ya Bang ya. Oke, baik. Saya beralih sebentar ke Ustadz Soleh nih. Halo Ustadz, apa kabar? Apa kabar Anda? Ya, okay. Ustadz, gini, kalau kita berniat nih ya, berniat untuk berwakaf ke rumah zakat, gimana sih prosesnya, Ustadz? Ya, dalam periode ini amanah wakaf dalam bentuk apa aja? Tadi udah disebutkan beberapa sih ya. Misalnya contoh klinik, sekolah. Boleh nggak sih disampaikan gimana caranya kalau mau seperti itu gitu loh? Atau mungkin beberapa teman-teman suka nanya gini, kalau contoh nih, saya mau berwakaf, tapi nanti saya punya sebidang tanah contohnya. Nah, tapi sebidang tanah tersebut saya mau bangunnya maunya masjid gitu loh. Nah, gimana prosesnya seperti itu, Pak Ustadz? Gimana? Ya, yang pasti kami berikan kemudahan ya. Apalagi di era sekarang sangat mudah sekali kalau orang mau berwakaf ya. Kita pakai teknologi itu sangat mudah sekali ya dengan teknologi sekarang. Jadi kami bisa punya kantor rumah zakat itu dari Aceh sampai Papua. Kita punya 38 cabang, tinggal datang aja ke kantor rumah zakat. Secara datang langsung, nanti kalau secara offline silakan datang langsung melalui kantor rumah zakat. Itu kantor rumah zakat itu seluruh kota-kota besar pasti ada ya Bang ya? Ada, ya. Kita seluruh kota besar ada. Jadi dari Aceh Papua kita ada semua kota besar, setiap provinsi kita ada juga. Jadi kantor-kantor kita memang ada di seluruh Indonesia, insya Allah. Jadi silakan datang aja ke kita, ataupun memang ketika kesulitan biasanya kontak ke kami ke call center, ya, ke call center. Nanti lebih tahu pengen tahu nih kantor cabang yang terdekat, mungkin kita nanti akan teman-teman dari cabang yang datang langsung ke muwakifnya biasanya sih, gitu. Jadi itu yang bisa dengan secara offline. Nah di era pandemi sekarang kita pun dengan buat secara online. Jadi kita punya website yang bisa diakses, itu bisa langsung donasi wakaf. Jadi ada donasi online wakaf. Jadi langsung buka aja di websitenya, itu langsung muncul ada donasi online wakaf, itu tinggal klik aja programnya apa di sana sudah muncul, mau berapa, itu tinggal langsung bisa. Jadi sangat. Namanya Donal tadi ya? Donasi online. Oh, kirain Donald, nggak ada hubungannya sama Donald Trump soalnya. Donor rumah zakat. Jadi ada Donal ya. Di web donasi aja, web donasi rumahzakat.org / donasi. Itu muncul di sana donasi. Itu udah programnya sudah muncul dan tinggal klik aja. Termasuk kalau tadi bagaimana kalau memang menerima wakaf aset. Nah, wakaf aset biasanya kami melakukan survei terlebih dahulu. Jadi kami tidak menerima begitu bahagia kalaupun ada tawaran aset yang luas gitu ya, tetapi di hutan, itu kan jadi beban moral buat kita. Nah, karena kadang-kala memang mohon maaf gitu ya, orang yang donasi wakaf biasanya donasi yang sudah pusing kalau bicara aset gitu, sudah dia nggak bisa urus, biasanya udahlah jalan akhir diwakafin gitu. Itu buat kita kan. Nah, biasanya kita lakukan survei, biasanya beliau menyampaikan terlebih dahulu, minta alamat, kita survei dulu dan analisa biasanya. Apakah memungkinkan kita kelola si aset-aset yang memang diamanahkan wakaf dari muwakif ini atau tidak?
Kalau memang bisa kita kelola, biasanya kita terima, kita proses, langsung pembuatan akte ikrar wakaf di KUA-nya. Jadi persyaratannya kita proses sampai pembuatan akte ikrar wakaf. Nah, baru kita kelola aset yang memang diamanahkan tadi. Nah, jika memang tidak, biasanya kita langsung tolak pada saat dianalisa nggak mungkin kan aksesnya jauh gitu. Ya, terus kita nggak bisa apa-apa pada saat dicek mau dibikin pertanian, asetnya pun nggak bisa kita optimalkan gitu kan, biasanya kita tolak ya. Dan kita pernah mengalami yang ada wakaf Gunung Emas, kita tolak di Sukabumi. Hah? Oh ya? Ya, karena pertama memang kita nggak bisa kelola Gunung Emas itu ya. Yang kedua memang aksesnya kita nggak paham, dan akhirnya kita tolak. Ya. Oh, oke. Ternyata di kita ada Gunung Emas. Saya pikir dulu waktu pesawat Rusia yang pesawat Sukhoi itu jatuh, pemerintah Rusia mengklaim kita ya, karena ternyata ada salak segede gunung gitu loh. Ya. Ternyata sekarang ada Gunung Emas yang mau diwakafkan ya, luar biasa ini. Itu saya baru dengar nih. Ada Gunung Emas. Jadi itu biasanya seperti itu. Biasanya kita analisa dulu terlebih dahulu. Banyak beberapa aset yang kita tolak. Kalau pikir-pikir, kenapa kadang orang nanya, teman-teman program nanyain, Pak Soleh, Pak, kenapa ditolakkan ini hektaran gitu ya, ratusan hektar. Saya bilang, Dr. Mian, gimana orang jauh dari akses menuju lokasinya. Jauh, nggak bisa diapain, ya udahlah. Kita walaupun kata teman, Pak itu peluangnya depan. Enggak, nanti jadi beban moral buat kita kan. Dan nanti tambah lagi nanti data di BWI. Banyak data aset yang tidak dioptimalkan. Wah, itu udah jadi. Iya, betul. Nanti. Ya, udah jadi. Atau memang biasanya kita jalan akhirnya, biasanya kita terima, kalau kayak gitu, bahkan kadang yang strategi yang memang ini, biasanya Pak, mungkin nggak ini diruslah jadi wakaf uang, Bapak jual dulu wakafnya wakaf uang. Baru kita mungkin terus optimalkan gitu. Supaya lebih memudahkan lah ya, supaya lebih memudahkan kan, bicara kalau wakaf uang mudah untuk kita kelola buat jadi apa seperti apa. Tapi kalau memang strategis, biasanya kita ambil dan kita optimalkan. Beberapa sudah optimalkan kita, kalau yang tahannya strategis kita optimalkan, kita sudah punya rumah sakit kita optimalkan. Kita punya klinik di Semarang, karena ini strategis. Kita punya sekolah di Pekanbaru. Kita punya kebun produktif di Pandeglang 200 hektar. Ya, itu udah wakaf semua yang kita optimalkan gitu. Jadi kalau memang strategis, biasanya aset itu kita optimalkan. Dan sekarang kita nyari aset tanah wakaf yang strategis, buat kita bangun buat rumah sakit, Bang Aldo. Jadi kalau ada yang strategis, ya kita target sampai 2023 itu 5 rumah sakit yang kita bangun. Kita sedang mencari tanahnya, tapi memang kuncinya adalah strategis. Baru kita terima untuk kita bangun rumah sakit. Dan lahannya memang luas. Betul. Gitu. Iya, kalau rumah sakit susah dijangkau ya juga nanti repot juga ya, Ustadz ya. Betul. Oke. Menarik banget nih, Ustadz. Menarik banget ya, tapi saya hold sebentar, saya beralih ke Mas Harsa nih. Mas Harsa, tadi ada yang menarik berulang kali Mas Harsa sampaikan, ada dana tabaru, ada konsep tolong-menolong, ada surplus underwriting. Ya, bahkan disampaikan juga tadi berinvestasi sekaligus menabung untuk hari tua. Ya, bisa dijelaskan mengenai itu, Mas? Dan ternyata apakah itu hanya proteksinya saja atau gimana, Mas? Boleh dijelaskan sedikit mengenai tadi? Oke, terima kasih Bang Aldo. Jadi asuransi syariah tidak hanya eksklusif ya. Eksklusif itu dari sisi rahmatan lil islaminnya, sholat, zakat, puasa, tapi juga ada inklusifnya, yaitu tolong menolong, gotong royong, ulas asih, adil dan transparan. Itu adalah value proposition dari syariah. Apalagi di dalam asuransi syariah ini kita mengenal dengan berbagi resiko atau sharing risk, ya. Jadi kalau ada teman-teman sesama peserta kemudian mengalami musibah, ya klaimnya itu berasal dari sesama peserta, dari kita kepada kita untuk kita. Jadi pahalanya luar biasa langsung, ya. Dan untuk tadi saya sampaikan produknya namanya Mission Syariah. Ini tidak hanya betul santunan asuransi jiwa atau santunan meninggal dunia yang bisa diwakafkan, tapi juga dari manfaat kualitas dan nilai polis. Di samping itu juga kita punya satu tambahan lagi, ada beberapa tambahan value proposition atau keunggulan, disertai juga dengan asuransi kesehatan dengan prinsip syariah, dan luar biasanya lagi ini dengan sesuai tagihan atau dengan kartu sakti cashless.
kita sudah kerjasama dengan lebih dari 600 rumah sakit di Imastakana, itu singkatan Pak Bang Aldo. Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, dan China. Ya, jadi singkatannya saya bikin sendiri, baru saya bikin supaya mudah di kepala gitu ya. Imastakana. Yes, cashless. Kemudian juga kita memiliki tambahan asuransi sakit kritis ya. Ini yang biasa bikin meringis kantong kembang kempis. Nah, makanya disebut asuransi sakit kritis ya, jika peserta mengalami satu dari 49 penyakit kritis tanpa mengurangi manfaat pelindungan asuransi dasar. Kemudian berikutnya yang keempat, ada fitur pembebasan premi ya, atau kontribusi. Di syariah kita kenal dengan kontribusi jika nasabah mengalami musibah itu atau mengalami penyakit kritis yang tadi saya sempat singgung sebelumnya. Kemudian betul juga ya Bang Aldo, ya syariah tidak hanya proteksi, karena berulang kali teman saya sampaikan, emang syariah asuransi ini bisa investasi, gimana caranya? Yes, ya apalagi investasinya tadi juga sempat saya singgung, bisa rupiah dan bisa dolar. Ya, kalau saya punya pantun, Bang Aldo rupiah, saya jadi dolar. Yuk sama-sama kita menguatkan. Terakhir tentunya value proposition di produk asuransi syariah, yaitu surplus and rating yang tadi saya sampaikan ya. Sisi inklusifnya dari asuransi syariah, yaitu fairness. Yang musibah dapat dari dana tabaru, santunan, tapi yang tidak mengalami musibah, sehat walafiat mendapat proporsi ya insya Allah dari surplus and rating. Jadi berbagi keberkahan itu selain untuk diri sendiri, keluarga juga untuk orang lain. Ya, mari kita sama-sama wujudkan misi. Kalau misinya ada misi yang hidup mulia, ya, kemudian hidup pensiun bahagia, bisa saja mission itu impossible, tapi kita rubah mission impossible menjadi mission possible melalui mission syariah. Begitu Bang Aldo. Keren banget nih kalau Mas Harsa kalau ngomong suka pakai istilah-istilah yang luar biasa. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan, kalau kita berasuransi syariah, maka kita sekaligus kalau orang Indonesia kan kalau kesan dari wakaf itu kan terlalu besar banget gitu kan. Tapi dengan berasuransi kan bisa nyicil, ya. Kemudian kita bisa memberikan UP ya, atau memberikan manfaat kepada para nazir dalam yang cukup besar gitu ya. Dan kita juga bisa menolong orang lain, betul ya. Jadi kalau ada klaim banyak, justru kita harus happy harusnya ya. Karena kita berarti kita menolong orang lain. Betul ya, seperti itu ya Mas Harsa ya? Betul, Bang Aldo. Oke, saya sebentar Mas Harsa ya. Dan Pak Ustadz Soleh dan juga Bang Hendri, ini waktunya saya membicarakan sebelum pertanyaan terakhir nanti jam 5:15 saya harus bacakan beberapa pertanyaan yang menarik yang sudah ditujukan kepada para narasumber kita hari ini gitu ya. Nah, oke. Baik, ini ada pertanyaan sebagai agen Manulife yang beragama Nasrani. Pertanyaannya adalah, saya kalau dilihat arti wakaf yang pernah saya dengar, wakaf artinya adalah menahan. Jika demikian, apakah korelasinya wakaf dengan asuransi dan apa? Tadi udah disampaikan ya pertanyaan ini ya. Yang kedua, bagaimana saya sebagai agen menjelaskan fitur wakaf ini kepada nasabah karena ada nasabah syariah yang bukan muslim. Oke, ini saya pikir kepada Mas Harsa kali ya. Yang ketiga adalah, apakah wakaf merupakan rider pada produk? Oh, BSL bukan. Ini tadi udah dijelaskan nih ya. Oke, sedikit dijelaskan Mas Harsa yang tadi ya, bagian bagaimana saya sebagai agen menjelaskan fitur wakaf kepada nasabah karena ada nasabah syariah yang bukan muslim. Oke, tadi terima kasih. Ini sudah sedikit menyinggung sih, tapi boleh spesifik karena dia pertanyaannya lebih ke asuransi nih. Ini saya harus appreciate ya Ibu Jolina Pelavu ya. Beliau adalah agent, mohon maaf non-muslim, tapi beliau punya andil dalam menjual produk asuransi jiwa syariah melalui Indonesia banyak ya. Jadi memang ya saya tahu salah satu topnya ya, syariah. Iya, dari kongko pertama sampai keempat ikut terus ya. Oke, tadi saya sempat sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Ustadz Hendy atau dari Ustadz Soleh. Sisi eksklusif dan sisi inklusif ya, kita tekankan saja sisi inklusifnya ya, ulas asih, tolong menolong, adil dan transparan, itu yang dijelaskan. Ditambah tadi ada penjelasan dari Ustadz Hendri mengenai boleh non muslim untuk wakaf di
kepada nazir. Dan tadi saya menyimak ada satu istilah yang bagus banget ya dari Ustadz Soleh, bahwa ini juga bisa disampaikan oleh teman-teman sahabat Manusia Berkah. Wakaf merupakan solusi kemanusiaan tanpa mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan. Begitu, Bang Aldo, ya ini bisa boleh dijadikan tagline kita nggak ya? Ini udah trademark bukan ya? Iya. Keren. Makanya saya tadi udah tulis. Ya keren. Ya. Itu Ustaz dari Soleh saya. dan Ustaz Soleh dan Bang Henry mungkin mau menambahkan sedikit. Copyrightnya punya Pak Henry Tanjung katanya, hati-hati. Oh, Henry Tanjung. Waduh, saya harus bayar. Kalau gitu Manulife harus Bayar nih royalti ya. Salah klaim bahaya itu. Maaf. Berapa royalti harus bayar berapa? Bayar berapa ya? Ya, Pak ya. Bang Henry, mau menambahkan mengenai tadi pertanyaan tadi mungkin? Iya, jadi kalau bisnis ini kan kepada siapa saja ya. Ini kan asuransi kan bisnis ya. Kepada muslim, kepada non-muslim gitu ya. Saya punya kawan di Medan ya. Dia agen asuransi juga, tapi saya nggak sebutkan asuransinya ya. Nanti jadi ini, soalnya nanti kompetitornya Manulife soalnya. Ya, Kalau syariah kompetitor, Bang, sama-sama lah kita bertolong menolong sama ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau saya disampaikan nggak apa-apa. Asuransi X ya, asuransi Ya, X. Oke, Bang. Kawan saya ini non-muslim Chinese. Dan dia agent besar lah di Medan itu. Dan dia berhasil menjual asuransi syariah lebih banyak dari konvensional. Bisa dibayangkan nggak itu gimana caranya dia itu? Caranya dia apa? Sederhana. Dia mainkan sisi apa? Sisi kemanusiaan tadi. Siapapun nggak akan bisa menolak itu. Yang kedua, setelah orang itu tertarik, baru dia bicara sistem. Ini loh, kalau syariah itu begini loh sistemnya. Surplus underwriting-nya bisa nikmatin loh. Orang bilang, wah keren nih gitu. Akhirnya dia bisa menjual syariah lebih banyak daripada yang muslim. Padahal dia non-muslim. Ya, ini agen-agen perlu belajar itu dari dia itu gimana caranya. Sebenarnya minggu lalu Bang Henry itu kita membahas mengenai the beauty of Syariah Insurance. Salah satu pembicaranya namanya Linda Santosa. Itu beliau berhasil menjual 1033 polis dan 100% beliau non-Muslim Chinese. Dan beliau juga 1033 polis, beliau top syariah nasional juga. Dan semuanya 100% itu syariah. Tidak ada satupun yang non-syariah. Semuanya syariah itu. Betul. Makanya ketika saya tanya itu, kok bisa sih Bang? Saya bilang kan, karena temen, kok bisa sih Bang? Kok bisa sih jual syariah lebih banyak daripada konven? Dia bilang, syariah itu lebih menguntungkan. Wah, itu. Udah dua itu dapat tagline itu. Yang pertama tadi solusi kemanusiaan. Sekarang syariah lebih menguntungkan tuh. Tambah lagi bayarnya ke Manulife. Bayar lagi dong, double bayarnya itu kali ini. Oke Bang, thank you. Oke, ini ada pertanyaan kayaknya ditujukan pada Ustadz Soleh nih ya. Sebentar, saya scroll pertanyaannya. Jika wakaf dibuat menjadi rumah sakit, Pak Ustadz, salahkah jika pemberi wakaf menerima hasil usaha atau keuntungan dari operasional pengelolaan rumah sakitnya? Dari Mas Irwan yang tanya. Silakan Pak Ustadz. Yang memintanya mewakifnya ya? Ya, betul. Kalau mewakifnya kayak katanya kan ketika bicara wakaf, dia sudah melepaskan hartanya. Jadi dia sudah tidak memiliki hak untuk menikmati, karena memang tadi ketika bicara wakaf pun yang membedakan adalah kalau wakaf ini, kalau rumah sakit ini dibangun bukan oleh pengusaha, maka nilai sosial keuntungan dari rumah sakit tadi itu untuk pengusaha. Nah, kalau bicara itu dibangun dari dana wakaf, maka dari keuntungan tadi itu untuk mauquf alaih disalurkan menjadi program sosial. Yang membedakannya.
Karena memang di atas tanah wakaf, maka nilai dari keuntungan tadi itu menjadi nilai program sosial buat masyarakat. Jadi keuntungannya dibalikin kembali ke masyarakat ya? Dari masyarakat menjadi program sosial, Bang Aldo. Jadi karena wakaf ini adalah pemiliknya adalah umat, bukan pemiliknya salah seorang. Harta, ketika orang berwakaf, maka harta itu menjadi harta milik Allah, maka hakikatnya semuanya dibalikan lagi untuk umat. Nah kalau tenaga medisnya gimana, Pak Ustadz? Dibayar enggak tuh kayak gitu? Memang tadi kita hitung untuk operasionalnya. Oke, baik. Karena kan balik lagi pada untuk operasional kelola rumah sakit itu sendiri. Tetapi nanti dari hasil keuntungannya tadi, karena ini adalah konteksnya wakaf, maka kalau mungkin pengusaha, kalau dia punya rumah sakit, contoh Siloam lah ya, atau apa rumah sakitnya, maka kan ketika dia keuntungannya dibuat siapa? Buat pengusahanya kan, pemiliknya rumah sakit, ownernya. Kalau bicara wakaf, ownernya itu nanti ownernya adalah masyarakat. Nggak ada kepemilikan apapun. Nazir itu hanya diamanahkan untuk mengelola saja di sana. Tapi dengan profesional yang pastinya, karena itu adalah amanah, harus bertahan, dan itu harus dikembangkan. Itu Bang Aldo. Oke. Ya, jadi misalnya kan kalau sekarang kan fatwa MUI mengatakan 45% dari nilai uang pertanggungan kita, ya meninggal kita itu bisa diwakafkan nih. Contoh misalnya saya punya uang pertanggungan 1 miliar. Berarti kan saya boleh mewakafkan 450 juta. Oke, seandainya terjadi meninggal, kebetulan kalau Manulife tadi udah dikasih tahu sama Mas Arsa, bukan cuma meninggal aja, tapi ada nilai polis juga, ada dana manfaat loyalitas juga. Nah, ini saya ngomongnya mengenai UP ya, uang pertanggungan. Jadi kalau misalnya saya meninggal, kemudian dapat yang diwakafkan adalah 450 juta. Kan itu 450 juta nggak mungkin bangun rumah sakit. Boleh nggak 450 juta itu mungkin saya jadikan misalnya, untuk nambah ruang operasi, untuk nambah ruang apa, boleh nggak kayak gitu seperti itu Pak Ustadz? Boleh nggak? Bisa jadi nanti, bisa jadi memang kalau memang uangnya cukup itu menjadi aset wakafnya perorangan atau memang wakafnya gabungan. Atau tadi kalau cukup tadi memang mau perorangan tadi menjadi satu bagian dari rumah sakit gitu ya, itu bisa saja ketika memang mencukupi. Ketika tidak mencukupi gimana? Boleh barengan semua ya. Karena saya pernah melihat gini Pak Ustadz, saya pernah melihat satu rumah sakit di daerah Sawangan yang dikelola oleh salah satu nadir ya. Di situ waktu saya masuk, di ruangan operasinya ada tulisannya tuh wakaf dari siapa gitu. Itu kan berarti nggak semua kan dibangun parsial. Maksudnya betul. Begitu ya Pak Ustadz? Betul. Oke. Jadi karena memang kan wakaf ini konteksnya sedekah lah ya. Orang berpikir kan wakaf ini harus besar. Padahal wakaf ini kan nggak harus besar sebetulnya gitu kan. Cuma pengelolaan tadi sifatnya sedekah jariah tadi kalau Dr. Heni udah prolog di awal. Jadi bisa saja orang sedekah. Mungkin kalau orang bisa jadi satu orang 10.000, kalau jutaan orang yang berwakaf 27 juta udah bisa bangun segala macam. Ya. Yang pasti kan konteksnya tadi pengelolaan tadi, jangan sampai rugi, jangan sampai hilang nilai dari pengelolaan tadi. Jadi bisa kelompok, bisa golongan, bisa nggak harus kita seorang tadi. Baik. Oke, saya terima kasih pada semua narasumber. Saya sebenarnya banyak sekali nih bunch of question yang masuk ke chatting room saya gitu ya secara private maupun di everyone. Tapi Bang Aldo, masih ada 6 penanya nih, mungkin bisa diringkas. Iya betul, ya. Kan ada beberapa. Saya pilihkan aja karena waktu kita juga yang membatasi. Saya akan bacakan pertanyaan ini. Yang pertama buat Mas Harsa, saya bacakan dulu pertanyaannya, kemudian nanti langsung dijawab aja. Nanti pertanyaannya nanti setelah saya bacakan. Nah, pertanyaan pertama untuk Mas Harsa, pertanyaan kedua ditujukan untuk Pak Ustadz Soleh, dan yang ketiga untuk Ustadz Henry nih. Ya, yang pertama saya Umi Nur Aziza izin bertanya pada Pak Harsa, bagaimana sih sistem mission syariah itu sebenarnya? Dan karena saya masih mahasiswa, apakah saya bisa berkontribusi dalam sektor wakaf dari perekonomian ini? Bagaimana solusinya?
Ya, mungkin sebentar saya bacakan dulu pertanyaan untuk Ustadz Soleh ya. Ustadz Soleh dari Zainal Muhid. Assalamualaikum, mau bertanya tentang sejauh mana nadhir punya hak terhadap benda wakaf. Apakah mungkin tiba-tiba pemerintah mengambil alih benda wakaf itu meskipun tanpa sebab? Terima kasih. Syukron ya. Itu buat Ustadz Soleh. Kemudian selanjutnya adalah pada Ustadz Bang Hendri ya. Dari Mustahar Musrik nih ya. Pak Hendri, bagaimana dengan orang yang telah mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan sekolah madrasah, tetapi setelah beberapa bulan sekolah itu belum juga dibangun-bangun, alias NBNB, no bangun-bangun ya, dengan alasan keuangan. Akhirnya, itu no bangun-bangun tambahan dari saya aja, biar lucu dikit ya. Akhirnya pewakaf mengambil kembali dengan alasan bahwa pihak yang diberi wakaf belum bisa membangun sekolah madrasah tersebut. Pertanyaannya satu, bolehkah tanah wakaf itu boleh diambil kembali oleh pewakaf? Ya, tadi udah dijawab sih sebenarnya. Padahal secara sah sudah diberikan pada tanah wakaf. Ya, kepada tanah wakaf. Ya, yang kedua adalah bagaimana status tanah tersebut? Mohon pencerahannya. Monggo dimulai dari siapa dulu? Mungkin Mas Harsa dulu. Silahkan, Mas. Ya, terima kasih. Ini dari Mbak Umi Nur Azizah ya. Sistem mission syariah ini sebenarnya. Jadi Mbak Umi kebetulan udah WA saya ya, Mbak Uminya. Mission syariah ini nama produk ya, sebetulnya singkatan dari My Smart Insurance Solution. Jadi asuransi jiwa syariah yang konsepnya adalah proteksi plus investasi. Dikenal kalau di dunia asuransi regular premium unit link atau RPUL. Kalau di istilah di syariah kontribusi dalam bentuk unit link gitu ya, regular contribution unit link. Jadi Mbak Umi bisa membeli produk ini ya. Kemudian ketika terjadi sesuatu biasa ada santunan meninggal dunia. Nah, santunannya ini bisa diwakafkan ya ketika meninggal. Tapi itu merupakan satu dari beberapa value proposition dari produk ini. Selain tadi manfaat meninggal, wakaf dari santunan, juga dari manfaat loyalitas. Jadi peserta yang mengikuti produk ini selama beberapa tahun melakukan pembayaran kontribusi, membantu sesama melalui dana tabaruk, kita berikan gift sebagai wujud rasa cinta kita kepada peserta ya. Kemudian berikutnya ada manfaat wakaf dari nilai polis. Karena tadi saya sampaikan produknya unit link, ada kantong proteksi, ada investasi. Investasinya bisa dari pasar uang, sukuk, obligasi, fixed income, kemudian ekuitas, tidak hanya Indonesia saja, tapi juga bisa di Asia Pasifik. That's why ada Indonesia rupiah dan ada dolar. Jadi ini produk ya, dan saya suka sekali dari pertanyaan ini buat bersama kali ya. Kontribusi anak muda nih ya, milenial, Mbak Umi masih mahasiswa dalam sektor wakaf dan perekonomian ini. Jadi wakaf ini tidak hanya wakaf asuransi, memang kita shifting ini wakafnya wakaf asuransi, tapi juga nanti tadi juga sempat disinggung ada wakaf uang dan lain-lain. Banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk memajukan atau solusi kemanusiaan ini melalui wakaf. Begitu ya, Mbak Umi dan Bang Aldo. Yeah. Thank you Mas Arsa. Ya, tadi menarik banget kalau di tempat lain unit link itu hanya rupiah saja, kita bisa US dollar tadi ya. Oke, kemudian kalau di tempat lain hanya manfaat asuransi dan juga kalau tidak salah ada investasinya, tapi di kita ada tambahan lagi yaitu dana loyalitas kan ya, betul ya? Betul. Ya, dana loyalitas, karena dia loyal maka diberikan ya, dan kita semua udah dapat bocorannya, kita diberikan dana loyalitas 750%. Sedangkan nilai akuisisinya 50%. Jadi dengan demikian tanpa akuisisi, berarti secara tidak langsung tanpa akuisisi itu ya. Menarik banget ya, kita tunggu kehadirannya karena salah satu yang menunggu adalah saya ya. Oke, dan kawan-kawan di Manusia Berkah. Baik, saya beralih kepada Ustadz Soleh, tadi pertanyaannya. Silahkan ya. Ustadz Soleh. Ya, terkait dengan tadi bahwa Najir sudah mengelola aset yang diamanahkan wakif, terus pemerintah mengambil mengambil alih dari hak pengelolaan oleh Najir tersebut. Saya rasa sih selama Nazirnya memang amanah bisa dikelola, kemungkinan nggak berhak untuk pemerintah mengambil ya, kecuali memang ada Nazirnya memang tidak amanah, Nazirnya mungkin tidak bisa mengelola, itu biasanya balik lagi ke BWI keputusannya. Ya,
Karena Nazir ini bagian dari Berarti BWI. ke Bang Hendri nih berarti nanyanya nih. Betul, biasanya Nazir putusnya. Ya, karena bicara ruslah pun, Nazir itu kalau ruslah memang harus persetujuan dari BWI. Ya, mengubah akad segala macam itu harus memang persetujuan dari BWI. Jadi Nazir, tapi kalau bicara Nazir selama mengelolanya amanah, saya rasa mungkin nanti ketika mau diambil alih oleh pemerintah, biasanya kita minta perlindungan, minta pencerahan dari BWI untuk karena memang selama ini kita amanah, ya. Dan nanti urusannya dengan muwakil biasanya ya berhadapannya. Iya, betul. Thank you Pak Ustadz, thank you. Belum tentu dia mau ambil alih oleh pemerintah biasanya. Iya. Kalau makasih Pak Ustadz. Jelas banget, jawabannya jelas banget ya. Saya beralih kepada Bang Hendri sebelum kita ke akhir sesi untuk pertanyaan penutup. Pertanyaan tadi boleh dijawab Bang Hendri. Jadi bolehkah harta yang sudah diwakafkan dibatalkan gitu ya? Ya, betul. Ya, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu dinyatakan wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh dibatalkan. Jelas ya? Lalu statusnya gimana Bang Hendri? Status tanah tersebut? Tetap tanah wakaf, ganti nazir aja. Oh, tinggal ganti ya. Ganti prosesnya? pengelola. Prosesnya ajukan ke BWI, ya. Nanti BWI akan menurunkan tim untuk melihat itu. Gitu. Jadi BWI itu sangat powerful, ya. Tetapi yang harus digarisbawahi, BWI tidak pernah mengambil aset wakaf, ya. Jadi dalam hal ini pemerintah itu tidak akan pernah mengambil aset wakaf. Ya, apalagi kalau sudah sertifikat wakafnya dari Badan Pertanahan. Wah, itu abadi itu. Tidak mungkin itu diambil-ambil lagi, diutak-atik lagi. Iya, betul. Oke. Makasih Bang Hendri ya. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya kita pengennya menjawab semua pertanyaan, tapi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sini yang mungkin belum terakomodasi. Tapi nggak usah khawatir. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan ini kepada IG-nya, Instagram-nya Manusia Berkah. Di manusia_berkah, Anda bisa follow, kemudian ajukan pertanyaan itu. Insya Allah kita akan ajukan pertanyaan itu ke baik ke Ustadz Soleh maupun kepada Mas Harsa maupun kepada Bang Hendri ya. Oke, pertanyaan langsung kita ke pertanyaan terakhir nih kepada Bang Hendri, pertanyaan penutup untuk menutup sesi kita sore ini. Pesan kepada sobat Manusia Berkah nih, Pak Ustadz Hendri, agar bersemangat mewakafkan hartanya, apalagi dalam masa pandemik ini. Karena alhamdulillah dengan tolong menolong berarti mampu membawa bangsa ini tetap kuat dan bersatu. Pesannya bagaimana nih? Tapi bukan pesan terakhir ya. Kalau pesan terakhir kan nanti gimana gitu ya. Bahasanya gimana nih Bang Hendri? Wakaf ini adalah investasi yang kita nikmati di akhirat yang lamanya itu abadi. Ya, untuk dunia saja kita investasi, kita beli asuransi, kita nabung, kita deposito, itu hanya untuk hidup dunia 70 tahun. Tapi untuk hidup akhirat abadi yang nggak ada habis-habisnya, kita harus investasi. Itulah dia wakaf. Seperti judul kita kali ini ya, For Afterlife Royalty. Wih, jadi setuju dong Bang ya, judul kita kali ini ya. Walaupun agak-agak gemeter bacanya gitu kan, soalnya bacanya afterlife gitu ya. Tapi kita mesti sampaikan. Makasih Bang Hendri yang luar biasa ya. Oke, sama pertanyaannya untuk Ustadz Soleh nih. Gimana pesan-pesannya terhadap kita nih para manusia berkah, para Manulifer, para teman-teman yang hadir di sini. Saya tahu bukan cuma dari Manulife, tapi juga dari non Manulife. Beberapa teman-teman saya yang dari asuransi lain juga hadir kali ini ya. Ya, pesannya apa nih, Ustadz Soleh? Kalau pesan, karena memang saya sebagai nazir, saya menyampaikan bahwa wakaf ini adalah mitigasi kebaikan akhirat. Wih, keren nih. Bicara ikut asuransi, saya rasa kenapa orang ikut asuransi? Karena dia memitigasi dirinya, khawatir, mungkin dia ikut asuransi kesehatan. Saya yakin dia bagian dari mitigasi, khawatir satu saat ketika dia sakit,
dia tidak punya uang, tidak bisa apa-apa, sehingga kesehatannya tidak di-cover. Maka ikutlah asuransi. Nah, mungkin bisa jadi dengan mitigasi di hari tua mungkin orang. Kenapa orang investasi? Karena mitigasi di hari tua. Dia nggak pernah tahu bahwa hari tua itu dia punya uang atau tidak. Sehingga diikut investasi lah buat hari tua. Nah, pertanyaannya sekarang, mitigasi akhirat jikalau amal kita tidak mencukupi, amal kita tidak banyak, pertanyaannya kebaikan apa yang kita bisa investasikan? Mitigasinya adalah dengan wakaf ini. Kenapa? Karena wakaf konteksnya sedekah jariah. Kalaulah kita sudah meninggal pahalanya masih mengalir, sehingga mungkin ketika kita meninggal masih banyak dosa, masih pahala yang bisa kita dapatkan, sehingga kebaikan akan berbalik. Yang dulunya kebaikan kita sedikit dengan tadi sedekah jariah wakaf kita, sehingga kebaikannya akan bertambah di akhirat, sehingga mitigasi kebaikan kita akan naik, dan akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada mitigasi di akhirat, apa yang kita dapatkan dari pahala yang kita inginkan? Hanya mengharapkan mungkin anak-anak kita yang soleh, ya, yang dari doanya, ilmu yang bermanfaat. Ya, dari harta kita lah yang memang kita mitigasi. Jadikan harta yang kita sudah jerih payah kita dapat di dunia ini, jadikan mitigasi kebaikan kita. Bagaimana kekalkan kebaikan harta kita dibawa ke surga dengan wakaf. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Ustadz Soleh. Tadi disinggung mengenai asuransi ya. Di sini ada ratusan agen asuransi syariah, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz boleh memilih, silakan siapa yang akan menjadi agennya Pak Ustadz ya, itu ke depannya ya, silakan. Oke. Ya, yang terakhir pesan dari, nah karena Ustadz Hendy disebut Ustadz Soleh disebut Ustadz, ya juga sebutkan Mas Harza juga Ustadz Harsa nih. Nah, tapi ada pesan juga sedikit nih, boleh disampaikan juga. Jadi ada teman yang nitip pesan, dan ini wanti-wanti berulang kali kirim ke saya. Jadi kalau kan nazir nanti di wakaf itu mungkin kan nggak terlalu banyak. Boleh nggak sih nanti ke depannya Manulife juga nazirnya lebih banyak lagi, jangan sedikit seperti tempat-tempat yang lain. Boleh nggak gitu loh. Nah, pesannya gimana nih Ustadz Harsa? Monggo silakan. Waduh. Oke, terima kasih menjawab pertanyaan Bang Aldo dan teman-teman yang lain. Itu kayaknya sih pesan Bang Aldo banget ya. Oke, nazirnya insya Allah kita akan tambah, dan memang sudah ada di pipeline kita, juga kolaborasi dengan tim dari BWI. Tapi karena kondisi pandemi memang ada beberapa yang nitip pesan, kita hold dulu karena kita fokus untuk mengatasi masa pandemi, apalagi dalam kondisi krisis kesehatan, kemanusiaan, dan pangan. Ya. Begitu jawaban saya, Ustadz Aldo. Kemudian pesan saya buat teman-teman Sobat Manusia Berkah, let's make Indonesia strong ya, by tolong menolong, salah satunya dari wakaf asuransi jiwa. Dan apa yang Anda cari akan Anda tinggal, apa yang Anda beri akan kita bawa selamanya. Sekian dari Harsa. Ya, amin. Terima kasih. Cakep sekali. Oke. Mas Harsa, terima kasih. Ustadz Soleh, terima kasih. Ustadz Hendry, terima kasih. Luar biasa. Hari ini kita dari Manusia Berkah sangat berterima kasih kepada abang-abang semua, kepada para ustadz semua yang sudah bisa menjadi speaker-speaker kita hari ini. Sangat beruntung sekali ya, ilmunya sangat amat bermanfaat, walaupun waktunya tentu dibatasi, waktu jualah yang membatasi kita ya, tapi kita semua enjoy, dan saya yakin rekan-rekan di sini, saya tahu ada beberapa pertanyaan, mohon teman-teman yang host tolong direcord pertanyaannya, karena pertanyaannya mungkin akan dijawab melalui IG ya, jadi minta tolong buat teman-teman pusat untuk meng-capture pertanyaan-pertanyaan yang belum ada di dalam tadi ya, yang saya tanyakan maupun yang tadi dibahas dari pertanyaan-pertanyaan samping tadi ya. Akhirnya tidak berpanjang-panjang dan berlebar-lebar, karena panjang-panjang tidak disukai ibu-ibu dan lebar-lebar tidak disukai bapak-bapak. Jadi akhirul kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa ya. Barakallah, luar biasa. Alhamdulillah. Sangat menarik. Ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa.
Alhamdulillah Luar biasa. ya, Jumat ini ya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih para speaker, terima kasih Bang Aldo. Saya sudah punya juga siapa yang mendapatkan hadiah voucher GoPay. Tapi masih ada satu lagi. Nanti sambil saya mau sampaikan siapa pemenang voucher GoPay sore hari ini, ada satu pertanyaan yang saya bacakan. Nanti bisa lebih dahulu. Siapa yang bisa chat lebih cepat ya? Ini ada satu pertanyaan. Jadi nanti satu voucher itu untuk penanya terbaik. Satu voucher lagi untuk mission statement terbaik, dan satu lagi adalah pertanyaannya adalah apa bedanya wakaf dengan infak dan zakat. Cepet-cepetan ya jawabnya ya, di chat. Silakan mulai dari sekarang. Setelah saya bacakan nanti saya akan tentukan siapa pemenang ketiganya. Dan untuk yang menang, Mbak Iva mungkin kalau boleh ditayangkan, untuk yang ini banyak sekali ya, jadi yang memberikan mission statement itu banyak sekali. Sebenarnya kita juga bingung pilihnya siapa yang menang, tapi ini keberuntungan ya. Jadi mungkin lagi jatuh pada Ibu Tina Ongko Wijoyo. Statementnya, dan wakaf memanusiakan misi insani jika untuk hidup damai sejahtera di dunia dan akhirat. Selamat buat Ibu Tina Ongko Wijoyo, dan Ibu Tina bisa langsung menuliskan nomor handphonenya di chat untuk segera ditransfer hadiah voucher GoPay-nya senilai Rp100.000. Selamat ya buat Ibu Tina Ongko Wijoyo. Dan untuk penanya terbaik, ini rezeki hari ini jatuh kepada Umi Nur Azizah untuk pertanyaannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ada 2. Dan untuk yang menjawab pertanyaan paling cepat dan benar tentu saja ya, ini Mbak Iva. Saya bisa menyampaikan siapa? Siapa yang mendapatkan hadiahnya? Mbak Iva, saya masih menunggu Mbak Iva. Sambil Mbak Iva nanti tolong chat saya live langsung ya, private chat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman dari pengurus Manusia Berkah yang hadir dan mensupport acara hari ini. Terima kasih juga buat pendukung kami, ada dari goodmoney.id, media partner kami, Mbak Tia, Mbak Dwi Setiawati juga sudah ada, masih ada di sini. Terima kasih atas supportnya untuk memberitakan acara-acara Manusia Berkah. Terima kasih juga buat IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Terima kasih buat Finansa, Rumah Zakat, dan juga terutama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Dan kembali saya sampaikan, teman-teman bisa menjadi member Manusia Berkah. Daftarnya gratis, tinggal nanti mengisi aplikasi. Bisa ditanya kepada kami ya lewat chat atau lewat Telegram. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sangat luar biasa. Tadi juga pertanyaannya tidak bisa terjawab semua. Saya ucapkan terima kasih buat para pembicara sekali lagi atas kehadirannya. Bapak Haji Hendri Tanjung, Bapak Ustadz Soleh Hidayat, dan Bapak Harsa Matana. Tentu saja support dari Manulife Syariah. Dan sudah ada dari Mbak Iva dari... Oke, pemenangnya adalah untuk yang menjawab tadi ya, pertanyaan terakhir, mendapatkan voucher GoPay dimenangkan oleh Salman, yang trainer. Wah, berarti ini anak muda ya untuk pemenang kuis. Alhamdulillah kita sudah dapat 3 pemenangnya. Dan jangan lupa sebelum keluar, mohon para pemenang mencantumkan nomor handphone di chat supaya bisa ditransfer voucher GoPay-nya masing-masing. Jadi habis mengikuti acara Kongko Manusia Berkah, bisa langsung shopping ya. Pakai voucher GoPay. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup acara sore hari ini. Dan kami juga mengundang sahabat-sahabat Manusia Berkah dan Bapak Ibu sekalian untuk nanti menantikan waktu peluncuran produk wakaf mission syariahnya Manulife. Dan tentu saja kita akan ada acara-acara Kongko Manusia Berkah berikutnya. Ditunggu saja tanggal mainnya. Kita akan sama-sama bergabung kembali dan kita saling bergandeng tangan. Seperti tadi tagline yang kita dapatkan hari ini dari para speaker, wakaf solusi kemanusiaan. Syariah lebih menguntungkan tadi, dan syariah wakaf ini adalah mitigasi kebaikan akhirat.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Bye. Terima kasih Ustaz Henry, Ustaz Soleh. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Ya. Ini di handphone. Di laptop nggak pernah di handphone jadi bingung. Udah rajin.